Dilansir dari cakranews.id, 4 utusan Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia atau Kompolnas RI dikirim ke Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dalam rangka melakukan klarifikasi laporan pengaduan penangkapan Ketua Adat Kenifan Effendi Buhing oleh Polda Kalimantan Tengah. Kunjungan Kompolnas ke Polda Kalteng yang berlangsung selama 2 hari dimulai pada Kamis 17 September 2020 hingga Jumat 18 September 2020 dipimpin oleh Ketua Tim Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Puji Hartono Iskandar MM selaku anggota Kompolnas, Yusuf SAG MH, Haji Muhammad Dawan SHI MH selaku anggota Kompolnas, didampingi Kabak Dukdis Sekretariat Kompolnas Kombes Pol Edi Suryanto SPD MSI. Utusan Kompolnas untuk melakukan klarifikasi kasus menonjol di Polda Kalteng tersebut didasari surat perintah nomor 71 Kompolnas 9 2020 tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Kompolnas Irjen Pol Dr. Beni Joshua Mamoto SH MSI mewakili Ketua Kompolnas. Tiba di Bandara Cilikriwut Palangkaraya pukul 8:10 waktu Indonesia Barat, tim Kompolnas disambut oleh Irwasda Polda Kalteng, Kombes Pol Iman Priyantoro SH. Usai disambut di Bandara Cilikriwut Palangkaraya, tim Kompolnas menuju ke Polda Kalteng. Kedatangan tim Kompolnas di Mako Polda Kalteng diterima langsung oleh Polda Kalteng, Irjen Pol Dr. Andes Dedi Prasetyo MSI Mhum beserta PJU Polda Kalteng. Diterima secara langsung oleh Polda Kalteng, tim Kompolnas kemudian menyampaikan maksud dan tujuan kehadiran di wilayah Polda Kalteng adalah untuk melakukan klarifikasi kasus menonjol laporan pengaduan penangkapan Ketua Adat Kenifan Effendi Buhing. Usai menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan ke Polda Kalteng, tim Kompolnas melakukan rapat koordinasi bersama Kapolda Kalteng, PJU, dan Kapolres Lemandau untuk membahas klarifikasi laporan kasus menonjol Effendi Buhing. Diketahui sebelumnya, Senin 7 September 2020 siang, Effendi Buhing bersama kuasa hukumnya dari Koalisi Keadilan untuk Kenifan menghadap Propam Mabes Polri dan Kompolnas RI terkait kasus penangkapan terhadap dirinya pada tanggal 26 Agustus lalu oleh Polda Kalimantan Tengah yang dianggap menyalahi prosedur hukum penangkapan. Di Kompolnas, Effendi Buhing bersama rombongan diterima secara langsung oleh 6 anggota komisioner, yaitu Beni J. Mamoto, Puji Hartanto Iskandar, Albertus Wahyu Rundato, Yusuf, Muhammad Dawan, dan Pongki Indarti. Effendi bersama rombongan diterima oleh 6 komisioner Kompolnas pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan tersebut, Effendi menyampaikan secara langsung terkait kronologi permasalahan dan kasus yang sedang dihadapi olehnya dan kawan-kawan. Beni J. Mamoto selaku Sekretaris Kompolnas merespon bahwa Kompolnas RI secara resmi telah menerima laporan pengaduan tersebut dan akan memprosesnya lebih lanjut. Selain itu, Kompolnas pun mengakui bahwa ada cacat prosedur dan kejanggalan yang terjadi pada saat penangkapan. Setelah dari Kompolnas, Effendi Buhing bersama tim kemudian melanjutkan pelaporan tersebut ke Propam Mabes Polri. Di Propam, Effendi Buhing dan tim diterima secara langsung oleh Bribka Budi Widodo pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sebagai pemandu pelayanan Subbak Trimlab bagian Yanduan Divisi Propam Polri dengan nomor surat pengaduan SP-SP2-Romawi 9-2020-Bak Yanduan. Adapun pelaporan tersebut terkait dengan ketidakprofesionalan dan tindakan arogansi yang dilakukan oleh anggota dan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah pada beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Koalisi Nasional Pembaruan Agraria atau KNPA menilai alasan penangkapan Ketua Adat Aman Kenifan Effendi Buhing oleh Polda Kalimantan Tengah tidak profesional. Buhing diringkus pada Rabu 26 Agustus 2020 oleh Polda Kalimantan Tengah karena dianggap tidak kooperatif untuk menjalani pemeriksaan dalam dugaan kasus pencurian dan pembakaran pos pantau api milik PT Sawit Mandiri Lestari atau SML. Terjadi tuduhan beliau tidak kooperatif itu adalah hak tersangka untuk didampingi pengacara.
Polda harus profesional dalam mengatakan kebenaran ini, ujar Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN, Rupka Sombolinggi dalam konferensi pers Kamis 27 Agustus 2020. Rupka menuding Polda Kalimantan Tengah mencoba membentuk opini negatif seolah Buhing tidak kooperatif atas tuduhan yang disangkakan. Padahal, yang terjadi sesungguhnya adalah Buhing bersama 5 anggota komunitas adat Taman Kenifan saat itu tengah mencoba melindungi hutan ketika ditebangnya oleh pekerja PT SML. Di sisi lain, menurut Rupka, sikap Buhing menolak ditangkap dengan alasan pemeriksaan membutuhkan pengacara sudah benar. Namun demikian, pihaknya hingga kini masih kesulitan untuk memberikan pendampingan hukum selama Buhing menjalani berita acara pemeriksaan atau BAP. Pasalnya, Rupka mengaku tak mengetahui keberadaan Buhing sehari usai ditangkap paksa di kediamannya di Desa Kinipan, Kecamatan Batangkawa, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Padahal, jika pihak Polda Kalimantan Tengah memberitahu keberadaan Buhing, proses pemeriksaan akan lebih cepat karena ada pendamping hukum. Penangkapan ini disinyalir berhubungan dengan konflik lahan yang sudah berlangsung sejak 2018. Konflik tersebut melibatkan antara masyarakat adat Taman Kenipan dengan perusahaan PT SML. Buhing sendiri menjadi salah satu tokoh yang cukup getol menolak pembabatan hutan adat yang telah mereka kelola turun-temurun. KNPA mengecam tindakan aparat Polda Kalimantan Tengah sebab penangkapan tersebut diduga tanpa berdasarkan alasan yang jelas. Demikian perkembangan informasi yang menjerat Effendi Buhing selaku tokoh adat yang secara konsisten mempertahankan hutan adat warisan leluhur. Semoga dengan diutusnya anggota Kompolnas RI ke Polda Kalimantan Tengah, keadilan dapat ditegakkan setegak-tegaknya. Bravo Polri!